kayaknya si Mirza sama si Miranda itu belum sampai. Masa kita sampai duluan sih? Iya, rumahnya kosong tuh, nggak ada orang, kelihatannya mobilnya aja nggak ada. Ya kan? Iya. Ma, menurut aku, Naila sama anak-anaknya tuh udah nyampe, Ma. Tapi mereka mematikan lampu buat mengecoh kita supaya mereka ngira kalau kita tuh nggak tahu mereka udah balik ke rumah. Masa sih? Iya, Ma. Naila itu pasti takut banget kalau kita mau merebut Tiara. Makanya dia ngumpet di dalam rumah. Mama punya ide bagus, Wi. Apa, Ma? Kita telepon polisi, kita bilang kalau Naila itu menculik anak kamu dan menyekap di rumah ini. Dengan begitu, Naila nggak akan bisa berkutik. Dia pasti akan menyerahkan Tiara sama kita. Mah, menurut aku kita tunggu dulu si Mirza sama Miranda sampai di sini. Biar nanti mereka ditangkap karena mereka sudah berkomplot untuk menculik Tiara. Nggak perlu lah si Mirza itu. Dia itu selalu mengganggu rencana kita. Kalau dia ada di sini, batal deh rencana kita. Iya, Ma. Udah aku telepon sekarang ya. Sudah sekarang telepon. Halo? Halo, Pak Polisi. Saya mau melaporkan, Pak, penculik anak saya, Pak. Om dokter, makasih ya udah nelaktir kita makan es krim sama jalan-jalan. Iya Om, biasanya kan kita ketakutan, sedih, gak pernah senang. Tapi hari ini kita bahagia banget. Makasih ya Om. Iya, sama-sama. Dokter Reza, tadi Nyonya sama Nontika kesini dok, nyariin dokter. Untung aja tadi aku nggak ada di sini. Kalau misalkan aku ada di sini, mereka bakal bisa ngeliat aku sama anak-anak. Iya, benar kamu. Tapi mau apa ya mereka datang ke sini? Nah itu dia dok. Tadi Nyonya kelihatannya kesel banget karena nelfon dokter tapi HP dokter nggak diangkat-angkat. Oh iya, benar kamu Ali. Mama banyak banget miss call tadi. Dan Mama mengirim pesan katanya kalau tamu yang ada di rumah sudah pergi. Iya. Naila, sekarang kamu dan Intan bisa ikut aku pulang ke rumahku. Aku nggak bisa. Ibu kamu sama adik kamu nggak suka sama aku. Naila, itu hanya ibu tiri aku, Naila. Itu adalah rumah aku sendiri. Dan kalau kamu nggak enak atas pertolongan aku, anggap aja kalau kamu sedang menyewa rumah itu. Kamu kumpulkan uang, lalu nanti kamu mencicilnya. Ayo Mah, kita ikut aja. Nanti kan kita bisa tinggal bareng-bareng. Mama nggak bisa Tiara. Aku takut. Gimana pun juga ibu tiri kamu kan deket sama Bu Rina. Mereka temenan. Gimana kalau misalkan sampai ibu tiri kamu cerita sama Bu Rina dan Bu Rina tahu keberadaan aku. Aku nggak mau ada masalah lagi. Naila, kamu nggak mungkin tinggal di klinik ini terus-menerus. Kamu dan Intan nggak akan nyaman. Gimana kalau misalkan kamu biarin aku untuk tinggal di gudang? Tapi jangan sampai ibu tiri kamu dan adik kamu tahu keberadaan aku sama Intan. Iya Om Dokter, gitu aja Om. Ya udah, Ali, tolong kamu hubungi Mbak Ana, bilang dia untuk tolong diam-diam bersihkan gudang belakang ya. Karena Naila sama Intan akan tinggal di sana.
Siap, Dok. Halo, Assalamualaikum, Ana. Pak Reza perintahkan buat kamu bersihkan gudang supaya Bu Naila dan Intan bisa istirahat di sana dengan nyaman. Iya, sekarang juga. Oke. Cepetan masuk, Bu. Gudangnya udah saya rapihin. Ya walaupun barangnya masih banyak, tapi udah bersih kok. Mudah-mudahan Ibu dan Intan bisa tidur nyenyak ya. Makasih ya. Ini sebaiknya ditaruh di mana nih? Taruh di belakang aja, biar nggak kelihatan dari sini. Oh ya betul juga. Paling tidak biar Nyonya dan Nontika nggak bisa lihat. Yaudah. Saya udah siapin makanannya di dalam, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama, Bu. Tapi sekarang saya harus buru-buru pulang. Takut Nontika sama Bulia nyariin saya. Yaudah sayang, sekarang kita masuk ya sebelum kita ketahuan. Hai, Mah. Makasih ya. Tony, ini kamu makannya banyak ya. Nah, ayamnya kamu tambah nih. Om, udah. Kan aku belum habis makannya. Nanti kalau kebanyakan aku udah keburu kenyang nggak habis kan mau bazir. Tony, kalau kamu makannya banyak, nanti tidur kamu jadi nyenyak. Udah, kamu habisin. Iya deh. Kok bisa sih mereka udah sampai rumah duluan? Ih, sebel deh. Kok udah makan duluan? Selama ini Mas Reza selalu nungguin kita makan. Justru kita yang selalu ninggal dia makan duluan. Tapi lihat sekarang, dia kelihatan seneng banget makan tanpa kita. Mama nggak tahu apa yang udah ngerubah dia. Mama juga nggak tahu rahasia apa lagi yang ada dalam diri Reza yang Mama nggak tahu. Kita harus cari tahu rahasia apa aja yang udah dirahasiain Mas Reza dari kita. Mama tahu gimana cara mengorek informasinya? Adalah berteman dengan anak itu. Nggak mau Mama. Mama nggak mau deket-deket sama anak itu. Mama tenang aja. Biar Tika yang deketin anak itu. Ayo, Ma. Ayo. Mas Reza udah pulang. Aku seneng banget deh. Iya kan, Mam? Sayang, seharian Mama telepon kamu loh. Kok nggak diangkat ya? Tapi Mama seneng kok. Kalian udah ada di rumah. Makasih ya, Ma. Mama udah bisa pengertian sama aku. Tony, kamu tambah lagi ya? Enggak, Pak. Nanti aku kekenyangan. Ya udah. Reza benar-benar udah nggak peduli sama aku dan Tika. Nawarin buat makan aja enggak. Lihat aja ya, besok aku akan telepon Rina. Minta nasihat dia supaya bisa secepatnya menyingkirkan mereka berdua. Pak. Pak, di dalam rumah ini ada namanya perempuan namanya Naila. Dia itu sudah menculik cucu saya dan sekarang menyekap di dalamnya. Iya Pak, kami sengaja tidak mau menerobos masuk Pak ke rumah ini. Karena kami tidak mau disalahkan Pak. Tapi sepertinya tidak ada orang di rumah ini. Mereka pasti sengaja mengamatikan lampu rumahnya supaya nggak ada yang curiga Pak. Baik, kami akan periksa dulu. Selamat malam, kami dari kepolisian.
Dobrak aja Pak rumahnya. Naila pasti nggak akan keluar Pak karena dia takut ditangkap Pak. Selamat malam. Yang punya rumah nggak ada, Pak. Sudah beberapa hari rumahnya kosong. Pak, saya yakin Pak. Naila itu ada di dalam rumah ini Pak. Saya yakin. Dia pasti ngendap-ngendap masuk ke dalam rumah. Makanya nggak kelihatan, Pak. Bu, maaf. Dari siang sampai sore saya berjualan di sini. Saya nggak lihat Naila sama anak-anaknya. Mirza juga belum kelihatan. Ibu yakin? Ibu nggak ngeliat sama sekali orang masuk keluar dalam rumah ini? Yakin banget, Pak. Percuma Bapak ketuk-ketuk terus. Nggak akan ada orang yang keluar. Nggak ada orang di dalam. Permisi, Pak. Ibu, dengar sendiri kan? Tidak ada siapapun di rumah ini. Pak, Naila itu pasti ngendap-ngendap masuknya, Pak. Makanya nggak kelihatan dia lewat. Pokoknya sekarang Bapak periksa di dalam. Kalau cucu saya kenapa-napa gimana? Pak, saya mohon dengan Bapak. Tolong periksa di dalam Pak. Dobrak pintu ini Pak. Saya yakin Naila itu sudah menyekap anak saya Pak. Baik, kami akan periksa ke dalam. Mari Pak, mari. Saya cari sana, Bapak cari sana ya. Siap. Mah, aku yakin kali ini Naila pasti nggak bisa macam-macam lagi Mah. Iya, Naila akan masuk penjara karena sudah menculik Tiara. Sepertinya memang mereka tidak ada di sini, Pak. Mari, Pak. Gimana, Pak? Mana mereka? Ibu ini sudah membuat laporan palsu. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Kok bisa sih Pak? Mereka memang tidak ada di dalam, Bu. Lain kali, kalau Ibu membuat laporan palsu, kami akan proses Ibu ke kantor polisi. Permisi, Bu. Benar si Mirza itu mengerjain kita. Bisa-bisanya dia menipu kita lagi. Gua Mirza ya. Gua akan ngelakuin apa aja buat ngejauhin kalian dari Naila dan anak-anak. Yang kau Bobo ya. Mau mama kipasin nggak biar kamu nggak kegerahan? Mah, aku nggak gerak kok. Mama tidur aja ya. Kan mama besok harus bangun pagi. Makasih ya sayang. Kamu itu memang anak yang paling pengertian. Sayang, tapi kamu nggak apa-apa kan tidur di sini? Nggak di rumahnya Om Dokter? Aku nggak apa-apa tidur dimanapun. Yang penting selalu bersama Mama. Kalau Tiara kan emang udah biasa hidup enak, Mah. Aku malah kasihan kalau Tiara tidur di gudang. Kamu memang anak yang paling baik. Udah, bobo.